Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini pun libur berapa nih? 3. Dan kegiatan kemasyarakatan. Terus alhamdulillah niki saged kepastian malih walaupun ada beberapa ingkang nyambut damel teng Solo ini. Nah, iki wingi nggih kalau sampai ada tidak apa-apa. Yang jelas ini kan kita dokumentasi di nanti biar belajarnya lewat ningali video nggih. Jadi kemarin kita sudah belajar bersama yang sampai pasal terakhir adalah di 4 tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangan. Yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a, disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Ini tak ada ini ada yang lebih penting yang pasal sebelumnya, yaitu adalah tentang syaratnya Al-Fatihah. Nah, ini mari kita ulangi kembali kesannya betul-betul paham ya. Syurutul Fatihah kemarin ada syaratnya membaca suratul Fatihah ada 10 ya. Yang pertama tertib. Tertib ini menjadi syaratnya Al-Fatihah. Tertib itu urut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ayat. Kemudian mualat. Wal mualat nuri-nuri atau berkesinambungan, jadi tidak boleh dijeda. Kemudian wa mura'atu hurufiha lan jaga pira-pira hurufe Fatihah. Jadi huruf-hurufnya harus dijaga. Kadang-kadang kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Him itu kok jadinya ya. Jadi him itu bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan him juga. Kadang itu perjalanan kadang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu menjadi hak. Maka hak ya harus hak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan kita tuliskan ya. Kita tuliskan untuk suratul Fatihah, kita pelajari bersama. Kemudian juga menjaga beberapa tasdidnya Al-Fatihah. Nah, jadi umpamanya Bismillahi harus Bismillahi, maka tidak boleh membaca Bismillahi, atau kita lanjutkan kalau tasdidnya Roh Bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tasdid. Maka harus ada tasdidnya. Kemudian wa alla yasbuta saktatan tawilatan wala qasiratan, tidak berhenti baik berhentinya lama ataupun sebentar. Tidak boleh berhenti ketika membaca Al-Fatihah. Dengan apa? Yaksidu biha qatul qiraah, yang berhentinya ini menyengaja memutus bacaan suratul Fatihah, maka tidak boleh. Kemudian wa qiraatu kullu ayatiha lan maca sekabehane ayate Al-Fatihah. Wa min hal basmalah, dan termasuk dari ayatnya Al-Fatihah adalah lafaz basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahni, tidak adanya pelo atau cedal kemarin. Al-mukhilli bil makna, yang bisa menyebabkan berubahnya makna. Wa antakuna halatal qiyam, Fatihah itu dilakukan dalam keadaan berdiri fil fardhi, di dalam sholat fardu. Jadi kalau memang sholatnya sholat fardu, maka Fatihahnya juga harus dalam kita berdiri, kecuali kalau memang tidak mampu berdiri. Wa ayas ma'alan yang ta'alih rumu binafsi kelawan awak dhewe ini musalli. Jadi hendaknya memang harus didengar ya. Kiranya bisa didengar ya. Jadi bukan hanya di umi-umike gitu. Orang kerja umi-umike, maka ya klesik-klesik nek carane bahasane Inggris ngoten. Ya, klesik-klesik. Jadi sekiranya bisa didengar oleh musola.
Wa alla yatakhallalaha dzikron ajnabiyun, dan tidak disela-sela dengan zikir yang lain. Yang terakhir niku, maka tidak boleh baca suratul Fatihah kemudian ada jeda membaca bacaan selain Fatihah, kecuali refleks kebres umpama niki. Kebres itu biasanya alhamdulillah, pas sholat bareng jujur alhamdulillah, itu bukan masalah. Ini kemudian disengaja untuk menyela zikir yang menyela dari bacaan suratul Fatihah, maka tidak boleh. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang tasdidnya suratul Fatihah, maka kemarin ada pinten 14. Nek ayatnya 7, nek tasdidnya ada 14. Yang pertama suratul Fatihah itu dimulai dengan ayat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa yang kemarin di Bismillahirrahmanirrahim? Ada 3. Di Bismillahi di atas huruf lam, Ar-Rahmani di atas huruf ro, Ar-Rahimi di atas huruf ro lagi 3 nggih. Terus kemudian ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada berapa? Ada 2. Alhamdulillahi di atas huruf lam, kemudian hi Rabbil Alamina di atas huruf ba. Okay. Jadi ayat yang kedua ada 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga ada Ar-Rahmanir-Rahim, ada 2 di atas huruf ro-nya Ar-Rahman dan ro-nya Ar-Rahim. Berarti pun itu ya. Maliki Yaumiddin di atas huruf dal ya. Jadi ini 8 ya. Hanya ada 1 Maliki Yaumiddin. Jadi ada sebagian yang keseselen tasdid Maliki lah, itu hati-hati. Jadi kafnya ini tidak ada tasdid, maka bacanya harus Maliki Yaumiddin. Maka tidak boleh Maliki Yaumiddin, boleh. Jadi kafnya jangan sampai kena tasdid. Kemudian ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berada di huruf atasnya huruf ya. Jadi iyyaka na'budu, kemudian iyyaka nasta'in. Kemudian berikutnya ihdinas siratal mustaqim di atas huruf shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina di atas huruf lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi walab itu langsung ke makhrajnya huruf bo. Walab, tidak walab do, tapi walab bolin. Belakangnya juga harus di lamnya ada tas. Ada berapa? 14. Ya. Jadi bot niku memang makhraj huruf yang paling sulit ya. Ada blentus neng pas waktu mbledos niku mboten kena asli nih ya, sing fasih betul pas waktu mbledos niku ora enek angine metu. Kalian belajar makhrajnya huruf bo niku nyumet lilin ya, nyumet lilin di depannya walau bo, pas bo niku bagaimana lilin ini tidak bergerak, rata-rata walau bo ya, walau bo. Kalau tidak belajar makhraj, tidak belajar tasdid, niku rata-rata nek gerung-gerung itu macane walab do. Akhirnya seolah-olah setelah lam itu ada huruf ba, walab do. Padahal harusnya
setelah lam ini langsung huruf bo karena tasdid. Walam dolin. Ada 14. Kemudian pasal berikutnya yang sudah kita baca, faslun yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Pertama apa? Ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika berangkat ruku. Ketiga, atau bangun dari ruku. Yang keempat, bangun dari atahiyat awal. Jadi ketika kita berdiri dari rakaat pertama itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Itu kadang-kadang pokoknya ambil bersujud ngadeg ngangkat tangan. Nah, itu tidak sunah. Yang disunahkan hanya setelah atahiyat awal. Berarti kesunahan mengangkat kedua tangan untuk yang nomor 4 itu hanya ada pada sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar yang ada atahiyat awalnya saja. Gitu. Itu yang kemarin kita pelajari terakhir. Sekarang kita tambah faslun utawi kono pasal suci syurutus sujudi. Sekarang sujud ya. Jadi di rukun sholat kita kan sudah ini sekarang sujudnya. Rukuknya kok tidak dibahas ini ngapunten nih. Di rukuknya tidak ada pembahasan secara khusus, ini langsung membahas tentang sujud. Syurutus sujudi utawi pira-pira syaratnya sujud iku sab'atun ana pitu. Jadi syaratnya sujud ada tuh ayat juda ing yen sujud sapa musolli, sapa wong kang salat ala sab'ati a'dha'in ing atase 7 pira-pira anggota. Jadi yang pertama sujud itu melibatkan 7 anggota. Ya anggotane napa insyaallah belakangan. Wa antakuna lan yen ta ana apa jabhatuhu batuke musolli, batuke wong kang salat iku maksyufatan kabuka. Jadi batuk napa bahasane iki? Tidak, nggih. Nek cara kramane napa? Batuk iki. Enten mboten iki? Enten, Mbak? Batuk niku napa? Wis batuk ngoten nggih. Jidatnya itu terbuka. Jadi tidak ada penghalang. Nek nganggo peci niku nggih kebuka pecine, tidak kemudian nganggo peci ngeten terus digosok. Sholat. Nek nganggo jilbab, jilbabnya harus ini terbuka, tidak boleh jilbabnya menutupi jidat. Harus kebuka. Wa ta'amulu lan netepake birok kelawan sirahe musolli. Jadi sujud itu mboten namung nempel, tapi menetke. Nggih, menetke kepala, net ngoten. Jadi tidak hanya ditempelke, ora nempel tok. Paham nggih, pirsa nggih? Bedane antara nempel dengan tahammul. Tahammule rada dinetke. Nggih. Ibaratnya umpamane niki enten napa jenenge? Lebu utawa mungkin enek pasir. Itu pasirnya sampai lengket, nggih. Gitu. Jadi nek nutul tok niku ora mboten lengket. Berarti ngoten. Wa adamul huwi lan ora ana niat utawa nyejo li ghairihi marang sakliyane sujud. Jadi sujudnya ini murni melakukan sujud. Tidak kemudian nyambi, umpamane bathuke gatel, harus sujud kalau digesutke. Jadi niate sujud karo ngukur bathuk ini tidak boleh. Nggih. Atau mungkin dengan niatan yang lain. Contohnya apa? Pas sholat, kemudian entuk nggawa selilit, nggih. Iku tak idokne karo sujud. Ini juga tidak boleh, berarti ada niat lain selain sujud. Atau mungkin baik sujud pas rukuk niku pecine ketendang ngarepe jeglok, ndalah rumah ngeten. Wah, engko tak jiko karo sujud ya. Berarti karo sujud ngepasne sirah. Jiko peci ini nggih boten ansah. Ngeten nggih. Nate lho iki kejadian ngoten niku nggih. Pas salat karo ngarepe pas rukuk napa pas pecine kecantol
bokonge ngarepe terus digelok. Nah, terus kemudian ini diniatin jika peci karo sujud itu tidak boleh. Berarti ada niat lain selain mengerjakan sujud, ini tidak boleh. Wa alla yasjuda lan yen to ora sujud sapa musolli ala syai'in ing atase suwi-wiji. Ya taharokan obah-obah biharokatihi kelawan sebab obahe musolli. Tidak sujud, ya, orang yang sholat itu tidak sujud di perkara yang ikut bergerak dalam gerakan-gerakannya sholat orang yang sholat ini tadi. Contohnya, nah ini kanggo apa niku? Jilbab ya, jilbab dawa. Lepas sujud, niku jilbabnya di papakke, akhirnya dienggo lemek sujud. Atau mungkin wah sakit anyar-anyare nggo dikai serban nggih. Serban kaya jubah nika, kaya syekh-syekh ngoten nika. Saking senenge. Lah niku dawa serbannya. Akhirnya pas sujud niku ora glebet dawa, dicepakke ning nggon ngarepe itu nggo sujud niki tidak boleh. Atau mungkin juga jilbabnya atau pecinya. Ini peci kan kita gerakan sholat ikut terus. Kan tidak boleh sujud di atas peci. Sujud di atas jilbab. Itu juga tidak boleh. Kemudian wa irtifa'u asafilihi lan yen to ngangkat sapa musoli ing anggota ngisore musoli ala lihi ngalahake ing atase anggota dhuwure musoli. Jadi mengangkat anggota bawah dan merendahkan anggota atas. Maksudnya bokong ini diangkat, kepalanya ini dipenetke ngisor. Jadi yo jentit, maksudnya tidak hanya kemudian nul ngoten mboten. Maka sujud niku kaki belakang, jari-jari belakang dari kaki. Niku yo mancat. Nek mancat kan otomatis bokongnya ngangkat. Nah, nek sikile mancat, batuke niku dipenetke. Maksudnya ngoten. Jadi bokongnya niku diangkat, terus kemudian batuke dipenetke. Maka inilah yang dimaksud yang awal niku menetke bathuk, nggih, menetke kepala. Yang ini adalah mengangkat anggota bawah dan merendahkan anggota yang atas itu kepala nih maksudnya dipenetke. Kemudian yang terakhir waktu maknina tulang anteng tumaknina fihi ing dalam sujud. Jadi di dalam sujud itu harus anteng, tidak boleh kemudian kalau sujud niku wis pola. Di sujud harus ada tumakninahnya. Diqadari subhanallah. Kira-kira anteng ini cukup untuk membaca subhanallah. Jadi boten kok doang mungkin boleh. Jadi anteng sekiranya cukup untuk membaca subhanallah itu sudah termasuk tumak. Ini ora terus kaya pir. Khatimatun utawi ana khatimah. Nutupan akba usujudi utawi pira-pira anggotane sujud iku sapakatun ana 7. Jadi kan di awal dijelaskan nggih, orang itu harus sujud melibatkan 7 anggota. 7 anggota itu apa saja? Al-jabahatu siji rupane bathuk. Nggih, bathuk jidat niwau yang pertama. Wa butunil kafen lan jerone epek-epek loro. Ini, jadi ini terlibat, maka tidak boleh sujud buaya terus aku mau tangan situ ae kuat kayak push up itu sami yang satu diangkat. Nah, tidak boleh karena harus 2 telapak tangan. Jadi pun pinten? Bathuk, telapak tangannya loro, dadose pinten? Siji tambah loro bingung gitu. 3 nggih. Padahal enten pinten lho? 7. Siji, loro, telu, terus kemudian waruk batani lan dengkul loro. Dengkul loro. Maka juga tidak boleh sujud itu kaya gayane ngono ya. Anjing kencing ngene. Jadi sikile dengkule diangkat sisih niku mboten pareng. Dengkulnya dua-duanya harus menempel
tanah. Jadi siji, loro, telu, papat, lima. Lah sing loro pundi? Warbatani wa butuni asobi rijlaini lan jerone pira-pira drijine sikilo. Jadi yang terakhir adalah iki nggih jari-jari kaki nggih, beberapa jari kaki ya mungkin iso jempole tok, mungkin iso jempol karo duding karo penunggul jentik kadang-kadang mboten saged nggih. Jadi kan beda racake. Nek sing kuwapak kaya sikile napa niku? SpongeBob. Iku kira-kira ya saged nek umume tiyang kan sikil ra miring. Biasanya sing saged mancat itu adalah jari jempol kali duding atau tekono pun jari tengah. Biasanya umumnya niku lah. Maka ini semuanya 7 anggota ini nempel tanah. Maka nggih niku wau anggota sujud ada 7. Mungkin itu enten sing dipun angleraken terkait sujud. Untuk sujudnya seorang wanita itu apa sama dengan seorang pria? Oh nggih. Nanti ada belakang sebenarnya ada pembahasan. Jadi ngeten nggih, Bapak Sedoyo. Ini yang membedakan. Jadi nanti ada pasal yang menjelaskan tentang perbedaan gerakan sholat antara laki-laki dengan perempuan. Ada perbedaan karena memang fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda, nih Pak. Terus kula jenengan kali ibu-ibu itu fisiknya berbeda. Lah yang menyebabkan perbedaan gerakan sholat ini juga karena perbedaan fisik. Yang pertama takbiratul ihram. Nek piantun kaku inggil ngeten. Nggih. Nek piantun setri cukup enten di depan dada. Ini ngapunten ini memang seperti itu. Kemudian ketika ruku ora karo praktek ini. Nah ruku niku nek piantun kakung niku yang seperti ini dibuka ke luar. Nek piantun sutri niku ditutupke ke dalam. Nggih. Nah, terus lengarnya mau digempit napa niku. Nah, kalau sujud ingat pun nggih, iki sujud. Jadi 7 anggota. Bathuk, 2 telapak tangan, 2 dengkul sama 2 jari niki. Nah, niki maksudnya ditutup nih, kudu ngeten. Jadi sujud ini tidak cukup ngeten tidak. Tapi dipenep nih. Ngeten nggih. Niki mancat, niki dipenep nggih. Ya, ngeten nggih. Dikotri subhanallah. Subhanallah, berarti cukup. Jadi umpamane jenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cukup. Ning tetep gerakane sikile mancat, bathuke menet. Itu gerakan sujud. Yang terlibat 7 anggota. Selama tidak ada uzur, kita sehat, maka 7 anggota ini harus terlibat. Dan terkecuali mungkin dibule loro, atau mungkin linu jarem salate kepeksa rada nyeker niku jenenge daruri. Nggih. Lah sujude bedane nek tiyang tengah ngene ngeten. Nggih, ini dibuka keluar. Nek tiyang sutri ya di parat tengah jero. Ini digopi. Udah. Nggih. Niku wau. Nek penjelasan jenengan sing penak nanti nggo ngempit niku wau. Nggih. Kalau dulu kan tidak ada pakaian yang sampai sekomplit saat ini, biyen niku ngentene namung kain. Maka ketika kenapa gerakan sholatnya itu berbeda, biar tidak mengganggu, gitu nggih. Jadi nek rukuk terus kemudian kaya wong lanang itu dhisik ra ya mungkin tidak ada apa nek saking ngarani. Bra nggih, ora enek pakaian yang khusus untuk melindungi payudara, maka mungkin bisa ya ganggu, nggih. Maka dikempit nika ada kendala. Mungkin itu untuk perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Perbedaan malih enten. Napa contohnya? Pas mengingatkan imam ketika salam.
salah. Nek laki-laki kalau mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah, nek putri dengan menepuk punggung jari. Nah itu. Jadi ketika sholat suara perempuan termasuk aurat. Jadi suara perempuan termasuk dan malih monggo. Sak pasar mawon itu yang pasar malam. Mboten. Bon, cekap napa? Mungkin kali sholat diangen-angen. Jadi karena ini ilmu praktek setiap hari kita lakukan, ini kali diangen-angen. Karo niki termasuk rukun, niki termasuk sunnah. Jadi rukun sholat ini sing 17 niku ampun ngantos mboten apa lho dina dilakoni ya. Mulai berdiri bagi yang mampu, kemudian niat takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, rukuk dengan tumak nina, kemudian iktidal dengan tumak nina, sujud 2 kali dengan tumak nina, kemudian duduk atahiyat akhir, membaca atahiyat akhir, membaca sholawat ketika atahiyat akhir, membaca salam. Niku kudu betul-betul jadi ampun ngantos enten sing lawi. Harus dilingi terus. Sampai enten kitab iki kan di perukun itu dibahas, nggih, perukun. Jadi berdiri bagi yang mampu, sudah kita otomatis tahu ya, orang mampu berdiri itu bagaimana ya, pokoknya sing mampu kemudian niat itu sampai di sini dijelaskan, niat itu ada 3 derajat kemarin. Sholat fardu harus ada usolli fardhu, terus kemudian takyin nama sholat. Ya, lillahi ta'ala. Jadi ada fardhiyah, ada takyin, ada posdu atau menyengaja. Kalau sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, itu cukup posdu dan takyin. Umpamane sholat tahiyatul masjid berarti usolli sunatat tahiyatul masjid. Umpamane sholat sing di wektu, umpamane sholat duha, usolli sunatat duha. Niku nggih lillahi ta'ala. Kemudian nek sholat sunah mutlak niku cukup usolli lillahi ta'ala. Sholat mutlak niku ora duweni sebab, ya ora duweni waktu. Kemudian Fatihah dibahas, nggih. Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dibahas bagaimana syaratnya takbiratul ihram, termasuk harus sudah dalam keadaan berdiri, ya. Itu. Terus lafadznya seperti apa, itu kemarin kan sudah dibahas kemudian suratul Fatihah, syaratnya Al-Fatihah, kemudian tasdidnya Al-Fatihah, kemudian setelah itu masuk di sujud imitasi, ya. Sujud. Mungkin dan di sholat duha niku waktunya adalah setelah terbitnya matahari sampai sebelum masuk zuhur, sampai sebelum bayang-bayang suatu benda itu tepat berada di atas, jadi apa jenenge? Atau sorenya ayang-ayangi gitu. Lurus. Istilahnya kan permintaan. Sholat duha itu identik dengan rezeki, untuk melancarkan, memudahkan dalam mencari rezeki. Karena di dalam doanya juga Allahumma inna duha uka wal ba'uka, Allahumma ingkana rezeki fis sama fa'anzil ru'ang. Apabila rezekiku itu berada di langit, turunkanlah. Wa ingkana fil ardi fa'akhrij juna enten jero bumi,
keluarkanlah. Wa in kana ba'idan, dan apabila jauh faqaribu maka dekatkanlah. Doanya sholat dua itu memang kaitannya dengan meminta kemudahan rezeki. Kalau sholat yang berhubungan dengan suatu permintaan, umpamanya untuk anak sekolah atau waktu tes untuk memudahkan biar tesnya lancar, itu kalau boleh Pak. Sholat permintaan, pokoknya anaknya pas ujian Pas tes ujian, biar nah, mudah gitu ya. Lancar mudah-mudahan. Sebenarnya apapun permintaannya itu menggunakan sholat hajat itu bisa. Oke. Namanya sholat hajat. Ini pulau berhajat nopo, kok pengen ini sholat hajat. Waktunya bebas. Jadi sholat hajat itu tidak ada waktu secara khusus, boleh dilakukan malam, boleh dilakukan siang lah. Tapi ada dua waktu yang di situ memang tidak boleh melaksanakan sholat. Waktu tahrim, waktu yang diharamkan ya. Tahrim kalau tidak memiliki sebab. Itu ada sholat setelah sholat asyar. Waktu sholat, waktu yang memang tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Itu adalah setelah sholat asyar dan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau sholat asyar sampai terbenamnya matahari, maka tidak ada ba'diyah asyar dan juga tidak ada ba'diyah subuh. Di sholat rawatib ba'da subuh itu tidak ada. Sholat rawatib ba'da asar juga tidak ada. Karena itu dua waktu yang memang tidak diperkenankan melaksanakan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Contohnya apa? Sholat memiliki sebab bareng asar enek gerhana. Itu ada sebab gerhana, maka tetap sunnah melaksanakan sholat khusyuk. Sholat hajat siang boleh, malam boleh. Ditawasul itu, pemene anake putrane wakal Fatihah di sholawat itu, di diane yang putra putri. Syukur bagi iso istiqomah. Setiap setelah sholat disebut namanya, disebut namanya. Nek sakit tetap diawali dengan orang tuanya. Bapak ibu kula jenengan iki didhisikke nembe ten garwa ten putra. Adabnya tetap kita pakai. Tetap dimuliakan orang tuanya dulu lah, orang tuanya dulu, baru walaupun orang tua sudah tidak ada, tetap kita hadiahi suratul Fatihah itu, insya Allah bagus. Di syukur nek jenengan duweni niat ingkang tekun, ingkang tenanan, kepinginane tenan, niku leh macane Fatihah ampun namung sepisan. Ping 41 ngoten. Ping 41 ben bengi selama 41 malam. Ampun pedhot. Setiap malam lagi. Nggih, Fatihah itu. Maksudnya kalau wanita kan ada baik Pak, itu enggak Om? Itu kan wirid, diniati wirid. Jangan diniati membaca Al-Qur'an. Jadi kalau dimulai dalam keadaan suci, diwiridkan. Cuma baca Al-Fatihah itu terus ini. Ampun cuma Al-Fatihah. Lagi. Ummul. Ada doa yang lain. Yes, insya Allah Al-Fatihah. Kali sholawat, sholawat di Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kan buat sifat juga. Nama lain dari Al-Quran adalah sifat, yang artinya adalah obat. Obat di sini tidak hanya obat dari sakit lahiriah, juga termasuk sakit batin. Maka monggo diniati, insya Allah akan ada fadilah dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan. Istiqomah, yang penting itu istiqomah. Nek saged iso istiqomah wektale sak jumlahe ya luwih sae. Nek umpamane wektale iki kadang njik cangcul, sing penting
jumlahe nggih bentengi diri, nggih bentengi keluarga, niku Al-Fatihah sakit. Insyaallah sakit. Di ayat suci Al-Qur'an itu tetap memiliki fadilah-fadilah yang tersendiri. Ya, 41 kali. Dan kemudian 41 kali selama 41 hari. iya, ya syukur dicoba resmi meleh. Syukur jenengan nek ngelekas 41, 45. Nek 45 itu nek ngelekasi pas weton jenengan siang pas weton lare niku. Nggih. Oke. Kemudian pas waktu weton 35 hari tetap jenengan puasa lagi dilanjut sampai 41. Jadi 35 ditambah itu 6 nggih. Nah, kita akan diserahkan oleh ini. Ingat di dalam Al-Fatihah